Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Budi Wibowo, pembina dari komunitas BBB Indonesia, berbagi bersama berkembang Indonesia. Kali ini saya akan meneruskan serial negosiasi episode kelima. Pada episode ketiga, saya sudah membahas tentang taktik jangan terlalu cepat setuju. Kemudian pada episode keempat, saya sudah membahas tentang taktik terkejut. Nah, pada episode kelima ini, saya membahas tentang taktik negosiasi yang saya beri nama taktik setujui dahulu, lalu ubahlah. Nah, apa taktik tersebut? Nah, sebagai gambaran ini kejadian nyata ya, pada waktu saya kuliah dulu, kelulusan saya mundur beberapa bulan karena dosen pembimbing skripsi saya mengulur-ngulur waktu kelulusan saya. Ada materi dalam skripsi saya yang menimbulkan perbedaan pendapat antara saya dengan dosen pembimbing saya ya, kita berbeda pendapat. Menurut saya ini, menurut dosen pembimbing saya tidak setuju, dia meminta yang lain. Nah, karena saya merasa yakin bahwa pendapat saya yang benar, saya menantang dosen pembimbing saya untuk berdebat secara terbuka di hadapan mahasiswa dan dosen lainnya. Tapi tentunya perdebatan itu ya tidak ada kesimpulannya ya. Bahkan akibatnya menyebabkan nasib saya terkatung-katung. Ujian skripsi saya mundur beberapa bulan dibandingkan teman-teman saya lainnya. Nah, setelah saya lulus ujian skripsi, dosen pembimbing saya tersebut memanggil saya ke ruangan pribadinya dan memberikan wejangan seperti ini ya. Dia berkata kira-kira seperti ini, Bud, ya, saya tahu kamu anak yang pintar, Bud, tapi saya sengaja memang menunda kelulusanmu karena waktu itu saya menganggap kamu belum siap untuk terjun ke masyarakat. Nah, beliau terus melanjutkan, bagaimanapun juga, Bud, saya ini dosen pembimbingmu. Ibaratnya kalau kamu bekerja nanti, saya itu adalah atasanmu. Nah, kalau kamu berbeda pendapat dengan atasanmu, meskipun kamu benar, kamu tidak boleh melawan secara frontal seperti yang kamu lakukan terhadap saya. Kalau kamu tetap seperti itu, kamu tidak akan sukses dalam hidupmu. Nah, itu wejangan dari dosen pembimbing saya setelah saya lulus. Para pemirsa, saya setelah itu merasa sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing saya tersebut. Wejangan dari dosen pembimbing saya tersebut tidak akan pernah terlupakan ya sampai saat ini, dan saya jadikan pegangan hidup saya. Seperti yang disampaikan oleh dosen pembimbing saya, pada dasarnya kalau Anda berbeda pendapat dengan seseorang, janganlah dilawan secara frontal. Nah, ini adalah foto dari dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Eriatno MSAE, pada waktu kami bertemu beberapa tahun yang lalu. Nah, Pak Profesor Eriatno inilah yang merubah cara negosiasi saya yang mungkin pada waktu saya belum lulus itu, saya selalu memakai cara negosiasi, cara keras. Dan sekarang saya rubah menjadi negosiasi cara kolaboratif. Ya. Nah, itu mengakibatkan alhamdulillah sampai saat ini dengan cara negosiasi kolaboratif ini jaringan atau network saya menjadi cukup luas, saya punya cukup banyak teman di mana-mana, dan itu sangat menunjang keberhasilan dalam pekerjaan saya dan keberhasilan dalam kehidupan sehari-hari saya. Para hadirin, saya kira Anda tentunya pernah melihat ya semacam joke ya seperti ini ya. Aturan nomor 1, the boss is always right. Ya, jadi atasan itu selalu benar. Itu aturan nomor 1. Aturan kedua, rule kedua, when the boss is wrong, refer to rule number 1. Artinya, jika bos itu salah atau atasan itu salah,
maka kita harus merefer ke aturan nomor 1 tadi, yaitu boss is always right. Bos itu selalu benar. Memang kenyataan dalam kehidupan kita di dunia nyata ya seperti itu. Atasan kita, bos kita, seolah-olah mereka itu selalu benar meskipun mereka salah. Jadi kita juga harus tahu menjaga diri dan selalu berhati-hati karena bagaimanapun juga keputusan terakhir adalah keputusan dari atasan kita atau bos kita. Nah, jika Anda berbeda pendapat dengan seseorang, janganlah dilawan secara frontal atau konfrontatif. Misalkan, pendapat Anda salah, Pak. Atau yang Anda katakan tidak benar, saya sama sekali tidak setuju dengan pendapat seperti itu. Atau misalkan contoh lainnya, tidak benar demikian, Bu. Kami, atau tidak seperti itu, Pak. Nah, kalimat-kalimat semacam ini adalah kalimat-kalimat yang konfrontatif kalau menurut saya. Bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, marah, tersinggung, sakit hati. Ya. Jadi bayangkan kalau Anda mengatakan kalimat-kalimat ini terhadap atasan Anda, bos Anda, ya tentunya dia akan marah, ya, merasa tidak Anda hargai. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Maka sesuai dengan judul taktik negosiasi ini adalah taktik setujui dahulu lalu ubahlah. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan menggunakan taktik tadi? Lebih baik Anda memberikan pernyataan seolah-olah Anda menyetujui pendapatnya. Namun kemudian Anda menambahkan dengan beberapa kalimat yang menjelaskan pendapat Anda. Ya, kalau disetujui kan tentu senang ya orang tersebut ya. Nah, tapi setelah itu kita baru menambahkan dengan kalimat-kalimat lain untuk menjelaskan pendapat Anda. Nah, contohnya ya, pendapat Bapak mungkin benar, tapi maaf Pak, mungkin lebih baik jika Bapak juga mempertimbangkan faktor-faktor ini Pak. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kalimat yang seolah-olah kita setuju ya, pendapat Bapak mungkin benar, kita setuju seolah-olah. Nah, tapi setelah itu kita mengemukakan pendapat kita. Kemudian contoh lainnya, baik Bu, kami memahami yang Ibu sampaikan, tapi mohon maaf Bu ya sebelumnya, apakah tidak lebih baik Bu kalau kita seperti ini? Nah, misalkan seperti itu kan. Nah, di sini juga sama ya, setuju seolah-olah dengan kata-kata baik Bu, itu kan seolah-olah setuju ya. Nah, itu artinya sudah senang dulu, meskipun nanti kita mungkin memberikan pernyataan yang berbeda, tetapi tidak frontal ya. Artinya dia senang dulu, baru kita memberikan pendapat yang berbeda, nah mungkin dia akan mempertimbangkan pendapat kita. Nah, dengan kalimat semacam itu, Anda bisa mengarahkan orang lain agar menyetujui pendapat Anda tanpa membuatnya tersinggung atau kehilangan muka. Nah, itu yang paling penting. Jadi sekali lagi, dengan taktik setujui dulu lalu ubahlah, kita tetap bisa mengarahkan atau memberikan pendapat kita agar orang lain setuju dengan kita, tetapi pendapat itu kita sampaikan tanpa membuatnya tersinggung, tanpa membuatnya kehilangan muka, tanpa membuatnya sakit hati, dan lain sebagainya. Nah, pada kenyataannya, antara Anda menyatakan setuju dengan mengajukan usulan perubahan, ya, jadi setuju dan ubahlah, itu tidak harus langsung pada saat itu juga. Bisa ada jeda waktunya ya. Jadi sebagai contoh seperti ini. Misalkan atasan kita dalam satu rapat menyatakan pendapat yang kita nggak setuju sebenarnya. Maka dalam rapat itu kita nggak usah katakan Pak, saya tidak setuju, jangan. Ya, nanti dia malah tersinggung, malah marah. Tapi ya baik Pak, begitu aja sudah cukup, gitu ya. Baik Pak, dalam rapat tersebut. Nah, nanti kemudian lain waktu mungkin besoknya gitu atau berapa 2 hari lagi. Nah, kalau kita bertemu face to face terutama dengan beliaunya, dengan atasan kita, maka kita katakan seperti ini, maaf Pak, menindaklanjuti yang Bapak sampaikan pada rapat kemarin Pak, menurut kami
Apa tidak lebih baik, Pak, jika seperti ini? Nah, di situ Anda punya kesempatan untuk meyakinkan atasan Anda, pendapat Anda yang benar itu seperti apa, tanpa membuat atasan itu sakit hati, tanpa membuat atasan itu direndahkan. Nah, sekarang saya memberikan contoh pada dunia nyata untuk selling ya, pada penjualan ya. Ini juga sudah pernah saya sampaikan dalam YouTube BBB selling skill ya, kalau nggak salah di episode keempat. Nah, pada saat Anda sudah menawarkan barang, terus memberikan informasi tentang produk Anda jual, kemudian pada waktu negosiasi, calon pembeli itu sangat mungkin menyampaikan kalimat-kalimat yang berisi keberatannya ya. Nah, pada saat itu jangan membantah pernyataannya. Seperti ini. Ya. Gunakanlah kalimat seolah-olah kita menyetujui pernyataannya, tetapi kita lanjutkan dengan kalimat tambahan sesuai dengan tujuan kita. Sebagai contoh misalkan calon pembeli menyatakan demikian, wah harganya sangat mahal Pak. Kalau seperti itu jangan langsung dibantah. Enggak Pak, harganya tidak mahal. Ini harganya sangat murah Pak. Nah itu enggak boleh, itu konfrontatif itu. Bisa menimbulkan dia sakit hati. Lalu gimana caranya kalau pembeli mengatakan harganya sangat mahal? Kita bisa jawab dengan, memang Pak, harganya sedikit mahal. Dengan kalimat harganya sedikit mahal ya, itu seolah-olah kita setuju, padahal kita sudah merubah ya kata-kata sangat mahal menjadi sedikit, tapi mungkin dia nggak akan terasa. Nah, tetapi setelah itu kita lanjutkan. Tetapi Pak, produk kami itu mempunyai banyak keunggulan dibandingkan produk lain, yaitu A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, jadi para pemirsa, kalau ada kalimat keberatan atau objection dari calon pembeli, kita itu nggak usah grogi ya. Malah itu justru kita bisa memanfaatkan untuk mendukung presentasi kita untuk menceritakan tentang keunggulan, berbagai keunggulan dari produk-produk yang kita jual. Misalkan saya beri contoh lagi ya, terakhir ini ya. Wah, saya nggak suka Pak, barangnya kok berat banget ya ini ya. Berat ini kalau diangkat ini. Maka jangan dijawab, enggak Pak, itu ada barangnya ringan, jangan seperti itu. Tapi jawabannya seolah-olah setuju dulu ya. Memang Pak, memang itu kan berarti seolah-olah setuju. Barangnya cukup berat Pak. Nah, tapi karena Pak, bahan dasar barang ini terbuat dari logam khusus Pak, yang tahan karat, sehingga kami bisa menjamin barang ini bisa tahan lama dalam jangka waktu yang lama Pak. Nah, ini adalah contoh lainnya tadi ya, bahwa kalau ada keberatan ya dari calon pembeli justru merupakan kesempatan bagi kita untuk menjelaskan keunggulan dari produk kita. Nah, ini adalah beberapa ilustrasi contoh dari taktik setujui dulu baru ubahlah. Nah, baik, saya kira itu penjelasan saya tentang taktik setujui dulu baru ubahlah. Ikutilah terus serial negosiasi. Episode berikutnya adalah episode ke-6. Insya Allah saya akan membahas tentang taktik negosiasi, yaitu taktik tidak tertarik. Nah, apa taktik tersebut? Silahkan ikuti episode ke-6 yang mudah-mudahan bisa kami tayangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, jika ada pertanyaan isi komen di bawah ini ya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Berbagi Bersama Berkembang BBB Indonesia ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung di channel ini, silahkan lihat berbagai video pembelajaran lainnya. Tolong informasikan keberadaan channel Gudang Ilmunya para UKM ini kepada para bisnis pemula agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel Berbagi Ilmu ini. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama berkembang.